Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 21 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Oke, kalau kita lihat bulan saat ini masih ada di Libra jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat dan membentuk square dengan Pluto yang ada di Capricorn. Kalau kita lihat lagi yang lebih detail, ternyata membuat T-square dengan Aries di 23 derajat di Aries. Ini bukan transit yang mudah ya. Jadi sebenarnya di sini Aries tidak digambarkan, tetapi karena Aries dan Pluto itu sama-sama posisinya jauh, hampir di luar dari sistem galaksi kita, sistem tata surya kita. Jadi membuat mereka bergeraknya lama dan dia membuat square. Jadi sebenarnya ketegangan, intensitas dari emosi yang ada saat ini tuh sudah ada lama dan mungkin entah tidak terlalu disentuh atau memang orang tidak berani utak-atik, artinya tidak ingin membangunkan macan tidur. Tapi pada saat ini kayaknya nggak bisa dihindari lagi, kita kayak nyolek macan tidur itu. Apapun itu, seberapa besar macan tidurnya itu macam-macam, ada yang kecil sekali sehingga tidak ada efeknya sama sekali, ada juga yang lebih besar. Jadi masing-masing udah bisa paham sendiri, ada nggak kondisi yang memanas, entah di situasi sosial, tapi kalau saya melihatnya ini lebih di dunia kerja atau yang ada kaitannya dengan status sosial kita. Ya, status sosial kita itu yang terkena utamanya. Tapi kalau nggak ada ya tidak jadi masalah. Cuman memang kalau kita lihat lainnya, latar belakangnya adalah Mars dan Venus. Yang ini kan mereka lama sekali bergeraknya ya, pelan-pelan, karena Mars lebih lambat jalannya dari Venus, tapi Venus baru saja direct sehingga dia juga lambat. Jadi kayak dia bergandengan tangan lama, tetapi ini ada dua energi yang saling bertolak belakang atau oposisi, beda karakter sama sekali, dan pada saat ini sextile dengan Neptunus. Jadi kalau saya melihat, jadi selain ada situasi macan tidur tadi, tapi somehow ada energi lain yang menyeimbangkan sehingga seolah-olah memang semua orang melihat sebaiknya macan tidur, dan si macannya sendiri merasa sebaiknya juga tidak mengganggu situasi, membuatnya menjadi lebih parah gitu ya. Jadi kalau saya sih, ini kan situasinya beda-beda. Yang saya amati di lingkungan saya itu hanya kedatangan kucing baru. Dia nggak cocok dengan kucing yang ada di rumah saya, tapi saya juga tidak bisa mengusir dan somehow juga ingin membantu, karena kan di rumah saya kucingnya juga adopsi, dan kucing yang baru datang juga sama-sama dari luar, artinya kan juga perlu dibantu. Cuman memang nggak kompatibel aja, sehingga saya setiap hari tuh kerjanya ya drama kucing aja di rumah gitu ya. Tapi ya itu yang saya peroleh. Jadi saya nggak punya masalah sebesar itu untuk hubungan saya dengan rekan-rekan kerja saya, tetapi saya punya masalah yang besar karena memang fokus saya di rumah itu pet ya. Pet itu di rumah ke-6 ya. Anyway, orang bisa melihat semua tanda petik macan tidur tadi dengan cara yang berbeda, dan saya tadi bercerita bahwa itu tentang saya. Jadi kayak Aries tadi yang saya ceritakan yang ada di Aries, itu kan emosi iri, jealous, dan kalau saya jelas sekali di antara kucing-kucing saya itu, mereka tentunya kan berkompetisi mencari tempat yang paling berkuasa dengan perbedaan powernya masing-masing. Sementara di dunia kucing itu adalah hal yang biasa berebut, tapi kan kalau saya tentu saja saya punya favorit ya, punya kucing yang ingin saya lindungi, dan ya dia prinsesnya saya gitu, sehingga siapapun yang datang berikut itu bukan yang utama gitu. Walaupun bukan berarti saya tidak sayang mereka, tapi ya begitulah ya, memang siapa yang ada di situ itu membuat jealousy
saling terekamnya itu ada. Kalau buat saya karena itu bentuknya adalah kucing, maka itu harfiah gitu, hanya saja bukan di orang gitu, bukan di orang. Jadi kira-kira seperti itu, ambil hanya jika resonate. Kalau saya resonate dalam arti kata itu. Anyway, ini adalah saat untuk belajar. Kalau saya sendiri juga memahami bagaimana, karena kalau jadi saya ambil contoh saya tentang kucing saya ya. Yang di rumah tentu saja karena udah domestik lama, sudah ke dokter, sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk kesehatan kucing. Nah, yang baru ini kan enggak. Jadi masih harus kayak detox lagi dari cacingnya, dari kutunya dan lain sebagainya, dengan cara-cara makannya yang baru saja mulai adjusting, menyesuaikan diri, masih suka bongkar sampah dan lain sebagainya gitu, masih suka nyerang nggak jelas gitu kan. Nah, itu kan adalah periode dimana kita belajar. Saya berharap lama-lama somehow bisa menjadi satu kelompok gitu, menjadi satu keluarga nantinya. Tapi saat ini jelas masih saling jealous lah, saya sendiri masih khawatir kalau meninggalkan begitu saja. Intinya seperti itu. Dan karena saya juga kerjanya di rumah, jadi saya nggak melihat ini masalah yang besar karena saya memang ada di rumah. Oke. Ini satu yang keluar jumping itu Heart of the Sky. Ini adalah sebenarnya kreasi dari yang tidak ada bentuknya menjadi ada bentuknya. Ini Heart of the Sky ini maksudnya begitu. Jadi kalau memang harus terjadi ya terjadilah, apapun yang kita rencanakan. Kalau memang itu artinya memang harus ada, maka itu harus ada. Hubungan ini harus ada. Hubungan karena mungkin fokus dari kita adalah hubungan. Nah, kalau kita lihat di sini 3 kartu yang berikutnya, ini Battle of the Blues. Jadi sebenarnya ini kan situasi yang sedih, dimana kesedihan kita itu utamanya datang dari ucapan kita. Jadi kayak kita merasa gagal, kita nggak cukup baik, semua hal yang membuat kita sedih, depresi. Ini depresif sekali kartunya, kita lihat betapa sedihnya. Dan pedang itu yang menunjukkan bahwa pedang itu ujungnya ada di air. Jadi dia itu kayak melukai hati kita dengan ucapan-ucapannya dia. Nah, celebration itu adalah perubahan. Berarti kan itu kan kartu masa lalu dan sekarang udah celebration. Sekarang itu saatnya untuk tumbuh dan kembang. Kita lihat nih digambarkan dengan bunga, dengan pohon yang ada di kepalanya dia, dengan hewan. Jadi ini kan alam, sama dengan alam. Apapun kreativitas itu menyangkut semua. Dan ini terkait dengan originalitas. Saya baru sekali ini kayaknya dapat 2 kartu ini. Cuman kalau yang blues ini sering dapat ya kemarin. Cuman itu kan kartu masa lalu. Yang ada adalah let go and have fun sama originality. Jadi ini benar-benar kartu tentang kreativitas. Dan saya pikir apapun yang dimulai pada saat bulan purnama di Leo kemarin, kayaknya kita sudah bisa melihat apa sih sebenarnya yang dimulai dari diri kita, atau apa yang kita sekarang pahami dalam hal kreativitas kita, ya, percintaan kita, mungkin ada kaitannya dengan anak juga. Oke, kita lihat di sini kartu situasinya The High Priestess dan outcome-nya Justice. Ini dua-duanya major arcana ya. Kalau kita lihat The High Priestess itu ada kaitannya dengan pengetahuan, keyakinan, ya, kemampuan yang luar biasa, tetapi dia tidak mendominasi. Kalau Justice itu kan ada kaitannya dengan Libra, yang jelas ya Justice itu Libra, dan dia lebih pada balance. Oke, tapi kartu dari tantangannya adalah Ace of Swords dan sarannya Ace of Wands terbalik. Jadi kan kalau kita lihat pada saat ini sebenarnya kita dalam posisi yang sudah memahami semua ya. Jadi artinya kalau menurut saya ini mungkin udah lebih dari 1 bulan situasi tensionnya ini udah cukup lama. Kalau yang memang resonate, kalau yang nggak resonate juga sebenarnya bisa melihat keluar bahwa ada
ada dua kekuatan, dua pihak yang pada saat ini tengah belajar untuk menjadi satu tim, ya. Tapi memang keberbedaan itu membuat yang harusnya mampu bekerja sama itu masih sangat memfokuskan pada perbedaan. Nah, di sini kan karena sarannya adalah Ace of Wands terbalik, maka memang barangkali kita butuh waktu lagi lebih lama untuk membuat situasinya menjadi balance dulu. Jadi artinya kalau saya melihat pada hari Senin ini, ya, jadi di kemarin-kemarin kita sudah menyiapkan banyak hal, banyak apa ya, rencana kegiatan ini, kegiatan itu, somehow entah delay, ya, delayed as of one, entah memang perlu untuk ditunda supaya kita mendapatkan hasil yang lebih optimal nantinya. Jadi bukan artinya dibatalkan, kalau menurut saya itu hanya ditunda karena pada saat ini semua masih struggling untuk bisa kerjasama lebih baik di antara dua pihak, apapun maknanya pihak tersebut. Your destiny is to be happy, to be joyful, to find your way home again, and you will find your way home again, for all paths lead home. Jadi jangan buru-buru kalau menurut saya, just try to be happy di proses yang panjang ini. Prosesnya panjang memang dan tensionnya juga tinggi, tapi bukan berarti kita tidak punya kemampuan untuk menjadi happy. Ini berkali-kali diingatkan bahwa apapun situasi yang kayaknya belum beres sekarang, kita udah biasa kok. Nggak cuman periode ini, periode lalu, bahkan ketika kita masih jauh lebih muda, masih di SMA, kuliah, itu kan sebenarnya cerita tentang apa ya, kehingar-bingaran, ketidakjelasan itu kan sudah ada, toh kita bisa lewati. Sama aja dengan ini, apapun ya, semua jalan yang kita pilih pada akhirnya juga akan kembali ke titik yang sama nantinya, maksudnya gitu. Jadi nggak usah terlalu menyedot energi kita untuk hal yang hanya menghabiskan kebahagiaan dan terutama kesehatan batin kita dan pada akhirnya kesehatan tubuh kita juga. Upayakan untuk just let go dan biarkan proses ini bergulir sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, dan bukan hanya kita hanya bisa merencanakan semaksimal mungkin, kita merencanakan sebaik-baiknya, but somehow sepertinya memang hari ini ada yang harus ditunda gitu. Oke, Wanita Indasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.